Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jumu'ah sekalian untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa mensyukuri seluruh anugerah yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dengan jalan bagaimana kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah setidaknya melalui 3 hal. Yang pertama yaitu kita ingat kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menggunakan potensi atau anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Dan yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan kualitas ketakwaan dan kehambaan kita kepada Allah, karena itu merupakan bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini setidaknya bisa kita lihat ada pelajaran yang sangat berharga dari salah satu surah yang pendek di dalam Al-Quran, yaitu surah Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang diberikan dengan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suku Quraisy adalah keturunan dari Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail alaihi salam, dan mereka memiliki wewenang untuk menjaga, untuk melestarikan Ka'bah. Betapa banyak nikmat yang dianugerahkan kepada mereka, tetapi banyak dari mereka yang tidak mau beriman dan tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di surah Quraisy dinyatakan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dari sini para mufassirin mengambil kesimpulan bahwa aspek kesyukuran kita kepada Allah yang paling tinggi adalah bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah-ibadah mahdhah dan juga ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seringkali ketika kita mendapatkan nikmat lalu kita ingat kepada Allah, maka di situ kita mengucapkan hamdalah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Memang hal ini sudah bagus, tetapi jika kita runtut lebih lanjut, maka nanti akan ada titik temu bahwa kesyukuran yang paling tinggi lagi-lagi adalah bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jika kita lihat dari lafaz yang singkat dan padat, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta ini. Maka jika kita lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang pada permulaan surat, setidaknya ada 4 surat yang dimulai dengan ungkapan alhamdulillah. Yang pertama yaitu surah Al-An'am. Allah berfirman dengan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Allah berfirman alhamdulillah, yang di situ menjelaskan segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian di surah yang lain adalah surah Al-Kahfi yang dimulai dengan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, yaitu terkait pujian kepada Allah yang telah menurunkan kepada seorang hambanya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan kitab yaitu Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada kebengkokan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yaitu surah Saba, yang mana di sana pujian bagi Allah bahwa segala sesuatu yang berada di langit, berada di bumi, dan juga kelak nanti di akhirat, pujian bagi Allah di akhirat. Ini mulai di dalam surah Saba. Kemudian yang keempat adalah surah Fatir, yang di dalamnya adalah pujian kepada Allah yang menciptakan malaikat yang memiliki beberapa sayap. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam khutbah kali ini yang ingin kita kupas adalah terkait pujian kepada Allah di dalam surah Al-Kahfi, yang di sana dinyatakan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, yang memiliki makna segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab yang tidak ada kebengkokan di dalam kitab tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang kita garis bawahi di sini sesungguhnya ketika seseorang mengungkapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diambil, bahwa ia betul-betul menyatakan bahwa yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam surah Al-Fatihah dinyatakan Rabbil alamin. Allah disifati dengan Rabb, Tuhan pengatur seluruh alam semesta ini. Maka kemudian jika kita kaitkan dengan awal surah Al-Kahfi ini, maka ada titik temu. Yang pertama yang menarik adalah anzala ala abdihi. Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Di sini digunakan kata abdihi, sebagaimana di dalam beberapa tempat Allah juga menunjuk baginda Rasulullah dengan sebutan abdun. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, al-ayah. Dan juga di dalam surah Al-Jin, wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uuhu kadu yakununa 'alaihi libada. Ini sesungguhnya menegaskan dan mengajarkan kepada kita bahwa yang juga penting sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita adalah bagaimana penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah, tetapi di situ ada konsekuensi bagaimana kita setiap hari selalu meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, jika kita kaitkan dengan surah Al-Kahfi ini, maka bagaimana dan sejauh mana kita sudah memfungsikan Al-Quran itu sebagai imam kita, Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita, dan sudah sejauh mana kita betul-betul berinteraksi secara intens dengan Al-Quran yang telah diwahyukan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat kedua ditegaskan qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Hal ini jelas di dalam ayat kedua ini dijelaskan bahwa Al-Quran berisi peringatan dan Al-Quran sekaligus berisi kabar gembira bagi orang-orang beriman. Tetapi kemudian yang menarik dalam ayat ini, orang-orang yang beriman yang tidak hanya beriman secara hatinya dan lisannya,
tetapi bagaimana ia melakukan tindakan dari imannya itu sebagai langkah konkret yang disebutkan alladzina ya'maluna shalihat, yang selalu melakukan ibadah-ibadah sosial, amal-amal salih yang termasuk di dalamnya ibadah sosial dan amal-amal salih yang lain, dan bahwasannya mereka yang melakukan itu berhak mendapatkan pahala yang baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, inilah sesungguhnya sekelumit tentang syukur, yang mana syukur tidak hanya cukup ketika kita mengucapkan syukur, tetapi bagaimana ada tindakan nyata. Di antaranya tindakan nyata yang terukur itu adalah bagaimana kita berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, orang yang selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadahnya, maka mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, karena Allah menyatakan ternyata dari hamba-hambanya yang sangat banyak, hanya sedikit yang dianggap oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri anugerah Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga nikmat Allah selalu ditambah kepada kita dan keberkahan selalu turun kepada kita, kepada keluarga kita, anak cucu kita, dan segala apapun yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Amin amin ya mujibas sa'ili. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawwadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.